Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya yang ada di Facebook dan podcast, dimanapun berada, pertama dan utama mari kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia. Salawat salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan ngopi mantap bareng Ustadz Muhammad Idris Karyadi Habibullah. Ya. Beliau insya Allah akan menemani kita malam hari ini untuk membahas ngopi mantap ini, tapi lebih fokus pada iman ya. Karena iman ini termasuk salah satu yang penting dalam ngobrol perkara ilmu iman dan income. Judulnya You Are What You Think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau dalam sebuah hadis, aku adalah menurut prasangka hambaku. Nanti ini akan dikupas lebih detail oleh Ustadz Karyadi. Sahabat-sahabat semuanya, luangkan waktu sejenak, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Demikian, nanti ada sesi diskusi kurang lebih berapa menit. Jadi sediakan kopi supaya betah untuk menonton ngopi mantap ya. Tapi jangan ngopi terus ya, tapi ngobrolin perkara ilmu, iman, dan income. Semoga bermanfaat. Mari kita langsung kita sambut pada Ustadz Karyadi, pada Ustadz Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan saya mendoakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Hidupnya penuh berkah dan Amin. selalu mendapatkan kemudahan dari apa yang selalu diwujudkan atau diimpikan. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini di luar dugaan merupakan juga skenario Allah. Tidak tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, buat kita Ustadz Hadi datang kemari silaturahim ke pesantren Tahfiz Quran Hidayatullah di Bekasi, Jawa Barat ini. Ya, insya Allah apapun skenario yang terjadi pasti ada hikmah yang luar biasa. Insya Allah kita akan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat untuk perjalanan kita ke depan. Ya, sebelumnya Afwanji dan Ustadz tadi belum memperkenalkan Ustadz Karyadi ini. Beliau adalah mudir pesantren Hidayatullah Putra Hidayatullah Bekasi. Ini sekarang kita di pesantren Hidayatullah Bekasi, tepatnya di Kecamatan Kebayuran. Bagi sahabat-sahabat yang ingin berkunjung, ya, ingin belajar Al-Quran atau ingin itikaf di masjidnya, insya Allah akan bertemu langsung dengan Ustadz Karyadi. Beliau juga sebenarnya selain seorang kiai, ustadz, pengajar yang sudah mengajar berkeliling di seluruh Indonesia mengajarkan Al-Quran. Beliau juga sekarang fokus di pesantren ini mengajar, mencetak para penghafal Quran. Insya Allah akan berbagi tip. Nah, ini karena ngobrol, temanya ngobrol, maka kita agak santai sedikit. Nah, ini saat kita mulai dengan kajian barangkali sebelum ke hadis tadi atau judul You Are What You Think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jika Anda berpikir sukses, maka Anda akan sukses. Jika berpikir bahagia, maka Anda akan bahagia ya. Aku menurut perasaan hambaku. Tapi ini kita mulai dengan bagaimana ini kita terapkan dalam sehari-hari. Jadi kalau misalnya setiap hari kita sholat 17 rakaat satu hari, di mana dalam sholat itu kita mengucapkan Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Di dalam ayat itu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kita nih barangkali apakah belum benar cara menyembah kita atau belum benar cara meminta pertolongan kita. Nah, ini perlu penjelasan dari Ustadz
sedikit mungkin dari Al-Fatihah itu sendiri, baru nanti hubungannya dengan bagaimana supaya pikiran-pikiran kita nih setiap hari selalu positif, selalu berprasangka baik atas segala takdir yang terjadi, atas segala keadaan yang terjadi. Nah, ini perlu pencerahan buat kita-kita yang barangkali membutuhkan motivasi di tengah keadaan pandemi ini. Apa betul, Ustaz? Baik, terima kasih. Luar biasa tema kita malam hari ini. Saya mengawali dari sebuah kisah nyata. Seorang ibu di kota Surabaya itu mendatangi seorang ustadz. Dia mengeluhkan dagangannya, tokonya yang sepi, toko kain ya. Kemudian seorang ustadz ini kembali ke kamar, menuliskan sesuatu dengan sebuah kertas, dan kemudian kertas itu dilipat, disuruh pulang ibu itu dengan membawa kertas itu, dan disuruh membaca setiap sore jam 5 sampai malam, suruh baca dengan kalimat laris sambil dipukul-pukul, dikebut-kebutkan lah ya ke baju pakaiannya, ke dagangannya itu. Beberapa bulan kemudian dia ketemu kembali ustadz itu, dan dia cerita bahwa setelah mendapatkan amalan dari ustadz ini, dagangnya semakin laris. Dan kemudian oleh ustadz ini disuruh buka, masih ada nggak itu yang itu bilang jimat katanya kan. Buka, kaget ibu itu, ternyata apa? Hanya di dalamnya ada tulisan laris ya, sehingga ibu kaget. Loh, kalau begitu yang bikin laris ini kertas inilah, jimat ini, atau apa? Saya itu menjawab, itulah pikiran, kekuatan pikiran. Sebelumnya ibu ini kan mengeluh, ya kan? Jadi pikirannya kusut, galau, akhirnya ya dagangannya gak laris, bahkan mau bangkrut, ya kan? Rezekinya seret. Begitu ibu itu pulang dari ustadz dengan semangat yang luar biasa, optimis, pikirannya positif, ya, dengan tambah-tambah semacam kalimat doa lah ya, laris begitu, itu kan sugesti ya. Dan pada akhirnya ternyata benar mengundang rezeki. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Adi tadi memang betul. Apa yang Anda pikirkan akan jadi kenyataan. Kalau pikiran kita baik akan baik, kalau pikiran kita buruk akan buruk. Ya. Itulah makanya dahsyatnya ya firman Allah SWT dalam surat Al-Alaq ayat 1. Yang ini wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalimatnya pendek kan? Iqra, baca. Apa artinya? Mikir, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin berubah hidup ini, pikirlah, berfikirlah, gitu. Cuma banyak orang yang nggak mikir. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah saja, kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Begitu kan artinya kan? Cuma orang banyak nggak mikir, gitu kan? Karena apa? Kebanyakan hafalan, kan? Dia nggak sadar untuk apa dia baca itu, gitu kan? Gitu. Padahal kalau dimaknai benar, hanya kepadamu aku mohon, aku menyembah. Berarti kan hanya dia sudah menyatakan benar bahwa semata-mata menyembah kepada Allah. Tapi kamu kemudian juga harus begitu, harus dibuktikan benar. Wa iyyaka nasta'in. Harus nyambung antara menyembah Allah dengan meminta pertolongan, harus nyambung. Ini kan banyak realisasinya kan terbalik. Atau bahasanya itu menyelisih gitu ya. Satu sisi dia menyembah Allah, tiba-tiba ketika dia kepingin dagang laris minta ke dukun. Ya kan, udah tahu dukunnya miskin dia minta kaya. Ini kan salah kaprah ya kan. Makanya itu, jadi firman Allah ya sederhana ya, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Allah ya. Itu sebenarnya perintah dari Allah agar kita ini benar-benar menggunakan akal pikiran, ya, mengilmui, memahami apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi itu modal utama ya. Modal utama sukses itu adalah memang pikiran, bacaan, ilmu ya. Yang seringkali kita mengeluh, Musa nggak punya modal. Justru modal utama itulah pikiran gitu. Kalau pikirannya sudah udah lemes, sudah ruwet, pesimis, ya sudah, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar yakin dengan modal pikirannya, ya, dia optimis benar gitu kan, dengan kekuatan pikirannya, ibadahnya, rezeki itu datang. Ada saja itu solusi yang Allah
berikan. Cuma kadang-kala kan kita begini. Nah, pada ayat selanjutnya kan, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal Mustaqim. tunjukilah kami ke jalan yang Lurus. diminta itu apa? Jalan kan? Ya betul. Ihdinas siratal, sirat, ya Allah tunjukilah kami ke jalan gitu kan. Terus jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan menuju ke nikmat. An'amta alaihim, jalan orang yang hidupnya penuh kenikmatan gitu loh. Jadi bagaimana caranya sukses kayak orang itu? Jadi ini di sini ada mengandung pelajaran gitu ya. Yang kita minta itu metodenya, caranya. Terus kita mau apa? Maunya saya ya bahagia, hidup berkelimpahan, banyak rezeki gitu. Nah, terus caranya gimana? Ini sirot, cara itu urusan Allah gitu. Bukan urusan kita. Yang penting maunya kita kan an'amta alaihim, kita hidup berkelimpahan nikmat, berkelimpahan rezeki gitu kan. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah. Nah, begitu kita itu berdoa itu dikasih usaha ini, nggak cocok saya, bukan jurusan saya. Padahal bisa jadi ini cara, ini dari Allah gitu. Cuma kita sering ngeyel gitu kan. Dikasih metode ini, dikasih bisnis ini, dikasih bisnis, bilangnya nggak cocok. Saya kan cuma lulus SD, bukan jurusan saya. Ada saja alasannya itu kan gitu kan. Padahal kan dia doa sendiri gitu loh. Jadi seringkali doanya itu kan nggak dipahami. Yang kedua emang situ di cancel sendiri doanya gitu kan gitu. Itu yang membuat dia itu akhirnya ya apa yang dia sampaikan itu selalu mentok terus gitu. Jadi di sini ketika dia itu benar-benar menggunakan pikiran dengan baik, mengilmui dengan baik, maka insya Allah ya pikiran kita itu kan senantiasa ini memang ada kaitan antara pikiran, ilmu, bacaan, itu kaitannya dengan kualitas iman. Kita akhirnya benar-benar memasrahkan diri kepada Allah gitu ya, bahwa tidak ada satupun peristiwa di alam semesta ini kecuali memang semuanya pasti atas izin Allah kan gitu kan gitu. Termasuk ya tentunya kita datang ke sini kan gitu kan. Gitu kan. Pasti ada izin Allah gitu kan. Kenapa kok malam ini kan? Kenapa enggak malam kemarin? Atau besok gitu kan. Kira-kira begitu mungkin sedikit pengantar ya kan. Sambil ngopi ya. Oke. Ya. Ini menarik sekali. Jadi kembali kita akan membahas jalannya ya. Karena jalan ini banyak orang dibilang banyak jalan menuju ke Roma ya, itu menjadi pepatah atau istilah gitu ya. Tapi kalau kita renungkan, benar nggak pepatah ini gitu? Karena apa? Ya jalan menuju ke Roma kalau kita muter-muter sampainya kan lambat ya gitu. Atau sampai ke titik itu cukup nggak waktu kita gitu, usia kita gitu. Jadi ini kaitannya dengan mungkin mencari ilmu juga supaya kita bisa langsung aplikatif ilmu yang didapatkan, bisa langsung dipraktekkan menjadi sebuah kekuatan iman dan menjadi merasakan manisnya iman, membuahkan kenikmatan apa itu rezeki atau income. Nah, ini jalan yang harus kita tempuh seperti apa di tengah, terutama saat ini nih keadaannya tengah kondisi yang pandemi ya, banyak tugas-tugas tambahan, harus mengajar anak, harus bekerja, harus apa ini, tentu bagaimana supaya meluangkan waktu ini bisa mendapatkan jalan yang tepat gitu. Barangkali itu pertanyaan saya. Saya teringat nih ya, dengan kondisi secara global ya, karena pandemi banyak orang yang usahanya itu banyak terganggu lah ya. Saya teringat diskusi Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang rezeki itu harus dicari. Kalau nggak dicari kita nggak mungkin dapat rezeki. Kan? Terus Imam Malik bilang gurunya kan, jadi Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Imam Malik bilang nggak perlu dicari, rezeki itu dipanggil. Ya, akhirnya terjadilah perdebatan dan Imam Syafi'i pulang meninggalkan rumah dan perjalanan pulang dari rumah Imam Malik, beliau menemui ada orang yang lagi panen anggur. Disitulah beliau bekerja membantu panen. Sore hari pulang kembali lagi ke rumah Imam Malik, gitu kan? Imam Malik tahu ya bahwa benar kan Syekh, bahwa rezeki itu harus dicari, dijemput. Gitu. Ini buktinya tadi saya itu bekerja
ada apa namanya pada orang yang panen anggur, dan ini saya dapat fee, dapat komisi, dan ini sebagian untuk Anda. Nah, kata Imam Malik, beliau bilang, kamu juga benar, rezeki itu harus dicari, tapi saya juga benar, rezeki itu harus dipanggil. Tadi siang saya panas matahari, saya merindukan kan, ya Allah enak sekali kalau makan anggur ini ya gitu ya. Gitu. Tiba-tiba Allah kirim, Allah datangkan kamu ke sini lagi bawa anggur, berarti kan betul sekali, rezeki dipanggil juga bisa, dijemput juga bisa. Sekarang dengan kondisi kita saat ini, kita harus apa ya, kreatif, harus cerdas gitu. Tidak harus kekeh, harus kalau memang selama ini kita keluar rumah mencari rezeki, menjemput rezeki, dengan kondisi kayak begini kita harus juga nggak masalah kita banting haluan istilahnya kan. Toh sekarang sudah teknologi canggih, bagaimana caranya kita mencari rezeki dengan metodenya Imam Malik kan gitu. Bagaimana mengundang rezeki itu? Di sini perlunya atau pentingnya tadi ilmu pikiran tadi. Kan? Saya lupa ya bahasa Inggrisnya itu apa ya. Jadi imajinasi itulah satu-satunya cara untuk melawan kenyataan saat ini. Jadi bayangkan saja. Ya seakan-akan sudah ada gitu kan gitu loh. Jadi dan itu ketarik secara ilmu vibrasi, getaran itu ketarik gitu ya. Apa yang kita inginkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi memang pikiran itu sangat dasar sekali. Makanya hadis Nabi itu yang apa hadis kursi ya, saya tergantung persakaan hamba. Anak idadoni abdi, saya tergantung persakaan hamba. Ini kan berarti kan kita kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran gitu kan. Dan ini kalau kita hubungkan dengan firman Allah surat apa itu Ar-Ra'd ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga dia berubah dirinya sendiri. Jadi kalau pola pikirnya ini nggak dirubah, nggak berubah juga realitas hidupnya. Betul. Nah gitu ya. Jadi kalau kepingin realitas hidupnya itu berubah, rubah dulu pikirannya. Gitu. Jadi kalau kita kekeh saja mencari rezeki kayak metode Imam Syafi'i ya nggak apa-apa, memang itu pilihan hidup gitu kan. Ya, tapi kalau kita mau menggunakan dua-duanya itu lebih bagus gitu. Sehingga sebagai orang yang beriman ya. Jadi apapun keadaan yang ada itu kita sudah nggak perlulah istilah itu nyalain lingkungan, mengkambing hitamkan orang lain, nggak perlulah. Itu hanya bikin apa ya, perasaan dongkol, pikiran galau, pusing ya kan gitu kan. Jadi lebih baik sekarang kita ini sebagai orang yang beriman kita jadikan sebagai media untuk mendekat pada Allah, bahwa memang semua peristiwa yang ada ini ya, apapun katakanlah sebabnya, ini sebabnya orang bilang katakanlah yang bilang apa konspirasi Yahudi segala macam, itu apapun alasannya itu yang jelas kalau tidak ada izin Allah nggak mungkin terjadi ya. Sebagaimana iblis kan, iblis saja ya Tuhan izinkan aku untuk menyesatkan seluruh manusia ya kan gitu kan ya, Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak mungkin bisa sesat manusia kan gitu lah. Tapi bukan berarti pilihan iblis itu benar kan begitu kan gitu kan. Jadi artinya apapun apa yang terjadi ini memang semuanya juga terjadi atas izin Allah ya kan. Tapi kita sebagai orang yang beriman tetap kita optimis, yakin pasti ada solusi. Nah, ya. Ya, tanpa terasa cukup menarik ini, cukup panjang. Terakhir ini pertanyaan, tadi sudah dibahas apapun yang terjadi atas izin Allah, tapi belum tentu dibenarkan atau diridhoi Allah. Maka ini di pertanyaan terakhir diberikan tip nih atau ilmu nasihat bagaimana supaya yang kita kerjakan ini selain mendapatkan izin Allah, dikehendaki Allah dan diridhoi Allah. Ini pertanyaan pendek tapi mungkin jawabannya perlu detail nih supaya setiap aktivitas kita yakini bahwa ini yang saya lakukan adalah insya Allah diridhoi Allah. Itu pertanyaan saya. Ya, jadi kembali kepada firman Allah ayat 1 surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbik. Ya, artinya kita membaca atau kita beramal, kita bekerja harus ada syaratnya. Bismi rabbik. Jadi di sana harus melibatkan Allah dengan nama Allah ya. Jadi maka insya Allah apa yang kita lakukan itu ketika kita benar-benar melibatkan Allah, maka insya Allah kita akan dituntun Allah. Tapi kalau Allah ditinggalkan ya katakanlah sholat saja, sholat tapi bukan karena Allah ya kan, benar itu, tapi bukan karena Allah, mungkin ria karena apa ya, berarti kan salah juga. Jadi syaratnya ya
itu kita libatkan saja Allah, ya kan, kita awali semua kegiatan dengan Bismillah, ya, kemudian kita ketika mengambil keputusan itu senantiasa juga melibatkan Allah, insya Allah Allah akan membimbing kita. Jadi di sana yang kita juga perlu tingkatkan, ya. Kadang-kala ya zaman sekarang ini kita cenderung Allah itu tinggal, Allah itu seakan kita itu nggak perlu, ya, kecuali kalau sudah benar-benar kepepet, baru dia nangis-nangis melibatkan Allah. Tapi kalau sudah merasa nyaman dengan penghasilannya, dengan posisinya, ya Allah ditinggalkan. Jadi untuk kepada amalan yang sesuai dengan syariat, ya tentu yang disalah barangkali yang harus kita usahakan terus-menerus untuk senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz nih atas waktunya, ilmunya, motivasinya, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi tadi bagaimana supaya kita ini tidak meninggalkan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, ya, karena hakikatnya miliarder sekalipun yang menciptakan Allah, yang menciptakan para pemimpin-pemimpin dunia juga Allah. Maka kita kembali bagaimana dekat dengan Allah, tentunya tadi melalui sholat. Barangkali itu saja di malam hari ini, ngopi mantap ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim lewat komen inbox dan usulan-usulan acara ngopi mantap ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kata majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.